Kasus Ammar Zoni bukan salah tangkap, ini jebakan yang disusun dengan sangat rapi. Penyidik menemukan pola yang terlalu sempurna untuk kerja orang biasa. Saat satu nama muncul sebagai dalang, semuanya berhenti, suami baru Iris Bella. Ia bukan hanya pengendali jaringan narkoba, tetapi juga orang yang memaksa Iris Bella untuk menggantikan Ammar Zoni demi menutup masa lalu. Jika jebakan ini hanya langkah awal, apa sebenarnya tujuan akhir mereka? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Ade Irawan. Sudah lebih dari 2 dekade aku bekerja sebagai penyidik kepolisian, dan selama itu pula aku belajar satu hal penting yang tidak pernah tertulis dalam buku pedoman. Kejahatan yang paling berbahaya bukanlah yang keras dan berisik, melainkan yang diam, rapi, dan seolah-olah tidak pernah ada. Orang-orang mengenalku sebagai penyidik yang tidak mudah tunduk pada ancaman, karena aku memang sudah terlalu sering melihat sisi gelap manusia. Dari kasus pembunuhan yang mengubah wajah pelaku menjadi monster, sampai korupsi yang membuat seorang pejabat terlihat seperti malaikat di depan kamera tapi iblis di balik pintu tertutup. Aku pikir aku sudah cukup mengenal medan. Sampai kasus ini datang. Hari itu aku baru saja keluar dari ruang pemeriksaan saksi kasus besar lain ketika seorang ajudan membawa map coklat tebal ke mejaku. Map itu tidak terlalu berbeda dari ratusan map lain yang menumpuk di divisi kami, namun aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dari cara ajudan itu meletakkannya. Pelan, hati-hati, dan seolah memindahkan bom yang sedang menunggu waktu meledak. Ini dari atasan, Pak Kombes, katanya singkat, menunduk sedikit. Nada suaranya terlalu formal. Terlalu takut. Aku mengangguk, menunggu ia pergi sebelum membuka map itu. Begitu lembar pertamaku balik, nama yang tertulis langsung membuatku menegakkan punggung. Ammar Zoni, tersangka penyalahgunaan narkoba. Nama yang penuh sensasi di media. Aktor yang wajahnya sering kulihat di televisi, kini berubah menjadi foto buram dalam berkas kasus. Rambutnya acak, mata sembab, dan sorot yang tidak bisa kusebut sebagai penyesal, itu lebih mirip seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku menatap foto itu lama. Ada sesuatu yang janggal. Aku bukan penggemar sinetron. Aku jarang mengikuti kehidupan selebritas. Tapi insting penyidik tidak butuh pengetahuan selebritas untuk bekerja. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membaca emosi manusia. Dan di mata Ammar, aku melihat ketakutan yang bukan dibuat-buat. Ketakutan yang biasanya muncul dari seseorang yang didorong, ditekan, atau dipaksa ke dalam lubang yang tidak ia pilih sendiri. Aku mulai membaca kronologi yang ditulis penyidik sebelumnya. Semakin kubaca, semakin besar rasa tidak nyaman yang merayap di dadaku. Barang bukti ditemukan di tas. Tes urin positif. Pelaku mengaku lalai dan berkali-kali jatuh pada kesalahan yang sama. Kalimat-kalimat itu terlalu sempurna, terlalu lurus, terlalu rapi. Jika ada hal yang kupelajari selama karierku, itu adalah kejahatan tidak pernah rapi tanpa bantuan orang dalam. Aku menghembuskan napas panjang. Ada yang busuk di sini. Siang itu aku memutuskan untuk melihat ulang rekaman interogasi Ammar. Ruang arsip video sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit memecah keheningan. Ketika rekaman berjalan, aku bersandar di kursi besi, memperhatikan tiap detik wajah Ammar di monitor. Ia duduk kaku. Tangannya bergetar halus. Setiap kali penyidik bertanya, ia menjawab cepat, seolah takut kata-katanya meleset sedikit saja. Tapi yang membuatku curiga adalah sorot matanya. Mata seseorang yang merasa diawasi bahkan di dalam ruang pemeriksaan. Aku memutar ulang beberapa bagian, memperlambat rekaman. Dan barulah kulihat. Setiap kali ia hendak menjelaskan lebih panjang, ia melirik ke samping. Bukan ke arah penyidik, melainkan ke sudut ruangan yang tidak terlihat kamera. Seolah ada seseorang yang berdiri di sana. Seseorang yang tidak tertangkap kamera. Seseorang yang membuatnya takut berbicara. Aku mengusap wajahku. Ini bukan kasus biasa, gumamku. Kejanggalan berikutnya muncul ketika aku mempelajari daftar barang bukti. Ada satu botol kecil yang dicatat, tetapi tidak ada sidik jari Ammar di sana.
Hanya sidik jari petugas yang mengamankan. Anehnya, tidak ada catatan siapa yang pertama kali menemukan barang itu. Hanya tertulis, ditemukan di TKP. Aku mengernyit. Siapa yang menulis laporan serapi ini? Tidak ada kesalahan ketik. Tidak ada coretan. Tidak ada penjelasan tambahan. Ini seperti lembar naskah film, bukan laporan kepolisian. Dan ketika aku menyadari betapa rapi dan bersihnya kasus itu, justru disitulah baunya semakin menyengat. Menjelang sore, aku memanggil dua penyidik muda yang sempat menangani kasus ini sebelumnya. Keduanya tampak gelisah ketika masuk ke ruanganku, seperti tidak ingin berada di sana. Aku hanya ingin tahu satu hal, kataku pelan. Kalian yakin kasus ini murni penyalahgunaan narkoba? Mereka saling pandang. Satu bicara. Satu hanya menatap meja. Sesuai berkas, Pak Kombes. Jawaban aman. Jawaban teks Bob. Aku condong ke depan. Itu bukan jawaban. Itu kebiasaan kalian menghindari masalah. Keduanya langsung menegang. Ada tekanan? Tanyaku. Ada yang menyuruh kalian menyelesaikan kasus ini lebih cepat dari yang seharusnya? Tidak ada satupun yang bicara. Hanya suara embusan napas gugup. Lalu akhirnya yang duduk di sebelah kanan membuka suara. Nadanya rendah, hampir seperti bisikan. Pak, lebih baik Bapak tidak terlalu jauh masuk ke kasus ini. Aku mengangkat alis. Kenapa? Ia menelan ludah. Karena, yang terlibat bukan orang sembarangan. Kalimat itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Tugas kita bukan memilih mana kasus yang mudah dan mana yang berbahaya. Tugas kita menyelesaikan apapun yang mengancam keadilan. Aku menahan emosi. Dan tepat ketika mereka hendak keluar, penyidik paling muda berbalik sebentar, lalu berkata dengan suara penuh ketakutan. Pak, saya dengar nama itu, nama yang katanya ada di belakang kasus ini, adalah Haldi Sabri. Aku langsung mematung. Nama itu menampar kesadaranku seperti angin dingin. Haldi Sabri, suami artis terkenal, pengusaha berpengaruh, figur publik yang selalu tampil sopan, religius, dan penuh senyum di depan kamera. Tapi nama itu sudah lama kudengar berbisik di lorong-lorong gelap tempat kekuasaan dan kejahatan sering bertemu. Sekarang ia muncul lagi. Di kasus Ammar Zoni. Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku terasa berat. Jika benar Haldi terlibat, ini bukan lagi kasus narkoba. Ini jaring besar. Jaring yang melibatkan orang besar. Jaring yang mungkin saja lebih berbahaya dari apapun yang pernah kutangani. Aku menutup map perlahan, menatap namaku yang terpampang di papan nama meja. Nama Salemba selalu membawa bau khas dalam ingatanku, bau lembab bercampur besi karatan, dicampur aroma keringat manusia yang terjebak terlalu lama di tempat yang memakan jiwa lebih cepat daripada waktu. Dan hari itu, aku melangkah masuk ke sana bukan sebagai rutinitas, tetapi dengan tekad yang mulai terasa seperti beban di kedua bahuku. Aku datang untuk satu hal, mencari titik awal dari kejanggalan kasus Ammar Zoni. Gerbang besar itu dibuka dengan suara berderit panjang. Suara yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Selamat siang, Pak Kombes, ujar seorang sipir yang berdiri tegak, namun matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kami tidak mendapat laporan kunjungan Bapak sebelumnya. Aku sengaja tidak melapor, jawabku. Justru karena aku tidak ingin kalian bersiap-siap. Aku tidak mengatakan kalimat itu dengan nada tuduhan, namun cukup tegas agar ia mengerti, aku tidak sedang bermain-main. Sipir itu menelan ludah, lalu mengangguk. Ada yang ingin Bapak periksa? Data kunjungan dan lokasi penempatan tahanan terkait kasus narkoba selama 3 bulan terakhir. Dan, aku ingin melihat ruang-ruang yang tidak tercatat dalam sistem. Ekspresi wajahnya berubah seketika, sangat cepat, tapi tidak cukup cepat untuk lolos dari mataku. Ketakutan. Hanya sekilas, tapi nyata. Ruangan, yang tidak tercatat, ujarnya pelan, seperti memastikan apakah ia mendengar benar. Aku mengangguk. Ya, tunjukkan padaku area yang tidak berada dalam denah resmi. Ia tampak bimbang. Sangat bimbang. Sudah cukup jelas. Ada sesuatu di dalam sini yang tidak boleh terlihat. Dan itulah alasan aku harus melihatnya.
Kami berjalan melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi suara gaduh para narapidana. Beberapa memanggil, beberapa bersiul, sebagian lagi hanya menatap dari balik jeruji dengan mata yang tidak lagi punya harapan. Tapi hari itu, ada sesuatu yang lain. Tatapan para napi terasa terkendali. Seolah ada perintah diam untuk tidak membuat keributan. Itu membuatku semakin waspada. Kami tiba di sebuah koridor yang lebih sepi. Dindingnya lebih bersih, lantainya lebih rapi, dan bau lembab khas penjara seperti lenyap di sini. Ini bukan area umum, Pak, ujar sipir itu. Biasanya, hanya beberapa petugas senior yang lewat sini. Siapa saja? Tanyaku tanpa berhenti berjalan. Nama-nama tertentu, Pak. Tidak banyak. Termasuk Haldi Sabri? Langkahnya terhenti. Hanya setengah detik. Tapi cukup. Aku menatapnya. Ia akhirnya bicara, sangat pelan. Saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Karena tidak tahu, atau tidak boleh? Keringat muncul di pelipisnya. Ia tidak menjawab. Aku sudah mendapatkan jawabannya. Lorong itu berakhir di depan sebuah pintu besi besar tanpa papan nama. Tidak seperti ruangan lain yang memiliki kode blok, pintu ini polos, gelap, dan tidak menunjukkan apapun. Pintunya terkunci dengan gembok yang tidak cocok dengan standar pengamanan resmi penjara. Gembok itu terlalu mahal, terlalu kokoh, seperti baru dibeli. Buka, perintahku. Sipir itu tampak panik. Pak, saya tidak punya kuncinya. Kalau begitu, siapa yang punya? Ia menarik napas gemetar. Wakil kepala lapas, Pak. Panggil dia. Sipir itu mengeluarkan ponselnya dengan tangan bergetar. Terlalu lama. Terlalu gugup. Aku meraih ponselnya dan menutup sambungan. Aku pikir aku tahu apa yang terjadi, kataku. Tidak usah panggil siapapun. Aku ingin masuk ke sini sekarang. Pak, saya benar-benar tidak. Aku merogoh saku, mengeluarkan sebuah kunci universal yang biasa kupakai untuk inspeksi mendadak di tempat-tempat berisiko tinggi. Dalam beberapa detik, gembok itu lepas. Sipir tersebut menatapku dengan mata membesar. Campuran takut dan tidak percaya. Pintu itu kubuka perlahan. Dan udara yang keluar dari dalam ruangan membuat aku merinding. Udara yang terlalu dingin. Terlalu bersih. Tidak seperti bagian penjara manapun. Ruangan itu gelap. Aku menyalakan senter kecil. Cahaya menyapu dinding-dinding berwarna abu-abu, kosong, sampai akhirnya aku melihatnya. Sebuah pintu lain di dalam. Lebih kecil. Dan ada tulisan samar di atasnya. D13. Blok itu memang ada. Terselip. Tersembunyi. Tidak tercatat. Perasaan tidak nyaman menjalar dari tulang belakangku sampai ke pelipis. Aku melangkah masuk. Dan di dalam blok kecil itu, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Bukan karena ngeri. Bukan karena terkejut, tapi karena semua teka-teki mulai membentuk pola. Di meja panjang, terdapat catatan-catatan keuangan, nomor telepon, nama-nama, beberapa foto wajah. Dan salah satu foto itu, adalah foto Ammar Zoni. Lebih jelas, lebih baru. Aku mendekat. Ada tulisan tangan kecil di bawah fotonya. Penghubung eksternal, dikendalikan. Kontrol penuh, Haldi. Suara jantungku berdegup kencang. Di map lain, aku menemukan jadwal kunjungan yang tidak tercatat di sistem resmi. Nama yang tertulis, Haldi Sabri. Tanpa tanggal, tanpa jam. Hanya tanda khusus. Tanda yang menegaskan bahwa ia punya akses ke sini, akses yang bahkan kepala lapas pun belum tentu punya. Aku menarik napas panjang. Setiap helanya terasa berat. Jadi ini pusatnya, bisikku. Ini titik awal semua skema. Blok D13 bukan hanya ruangan tersembunyi. Ini adalah jantung kegiatan ilegal yang selama ini tidak tersentuh hukum. Dan Haldi Sabri ada di tengah-tengahnya. Sipir yang tadi mengantarku terlihat pucat. Pak Kombes, Bapak tidak seharusnya melihat ini. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Karena ini membuat semuanya terbongkar? Ia menunduk, menggigit bibir. Ada alasan mengapa ruangan ini tidak boleh diketahui publik. Dan aku akan tahu alasannya, balasku.
Aku baru hendak melangkah lebih jauh ketika cahaya lampu ruangan tiba-tiba mati. Klik. Gelap pekat. Sipir itu tersentak dan hampir berteriak. Aku memegang gagang pistolku otomatis. Seseorang mematikan listrik dari luar. Seseorang yang tahu kami ada di sini. Seseorang yang jelas tidak menginginkan aku menemukan ruangan ini. Dan dalam kegelapan itu, aku sadar satu hal. Aku baru saja membuka pintu menuju perang yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Dan tidak akan ada jalan mundur lagi. Kegelapan yang menelan kami di blok D13 terasa bukan sekadar padamnya lampu, tetapi peringatan. Peringatan dari seseorang yang mengawasi setiap gerakku sejak aku memasuki Salemba. Itu bukan kebetulan. Itu pesan. Saat lampu akhirnya kembali menyala perlahan, seperti sengaja diberi jeda agar ketakutannya tertinggal di kulit, aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari ruangan itu sebelum ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku mengisyaratkan pada sipir untuk keluar. Ia berjalan tergesa, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Gerak tubuhnya seperti seseorang yang tidak ingin tubuhnya ditemukan di tempat ini jika tragedi terjadi. Begitu kami keluar, aku mengunci kembali pintu blok tersembunyi itu. Kuncinya kumasukkan ke dalam kantong dalam jas, meski bukan kunci itu yang kubuka tadi. Tapi simbol, pemilik kunci, saat ini harus berada padaku, bukan pada mereka. Sebelum melangkah lebih jauh, aku mendekat ke sipir itu dan berkata tanpa suara keras. Kau akan pura-pura tidak bertemu denganku hari ini. Tidak satupun orang di lapas ini boleh tahu aku masuk blok itu. Ia mengangguk cepat, tanpa berani menatap mataku. Setelah keluar dari area terlarang itu, aku berjalan menuju ruang administrasi lapas. Bukan untuk mencari dokumen, tetapi untuk seseorang yang namanya sudah disebutkan oleh intel kecilku dari luar. Bayu, mantan petugas kebersihan. Ia bukan siapa-siapa di atas kertas. Tapi di dunia penjara, petugas kebersihan adalah mata dan telinga yang lebih jujur daripada kamera CCTV. Mereka berada di tempat-tempat yang tidak dipikirkan siapapun. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka tahu. Dan informasinya menjadi sangat berharga, terutama ketika orang dalam diam karena takut. Ketika aku menyebut namanya pada petugas administrasi, ia langsung tegang. Bayu? Pak Kombes, dia sudah tidak bekerja lagi. Sudah diberhentikan. Aku tahu, jawabku. Di mana aku bisa menemukannya? Petugas itu gelisah, tangannya meremas pena. Dia tinggal di belakang kompleks lapas. Rumah kecil, nomor 13A. 13 lagi. Angka yang mulai menghantuiku sejak pagi. Aku tidak membuang waktu. Langsung menuju parkiran, menyalakan mobil, dan keluar menuju gang sempit di belakang lapas Salemba. Rumah Bayu berada di ujung gang kecil yang hanya muat satu motor lewat. Hanya rumah papan tua yang dipaku seadanya. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan ada celah-celah di dinding yang membuat angin gampang masuk. Kubunyikan klakson kecil. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk pintu. Tetap tidak ada jawaban. Aku tahu dia ada di dalam. Orang yang bersembunyi selalu punya pola napas yang bisa kurasakan tanpa melihat. Insting 20 tahun bertugas membuatku bisa membedakan rumah kosong dan rumah yang dihuni orang ketakutan. Bayu, panggilku pelan. Aku tahu kau mendengarku. Aku bukan musuhmu. Sunyi. Namaku Ade Irawan. Kombes. Aku datang karena aku melihat sesuatu di blok D13. Hening itu pecah. Pintu terbuka setengah, hanya ruang selebar 2 jari. Sebuah mata mengintip. Pak, jangan ucapkan nomor itu keras-keras, suaranya bergetar. Aku mencondongkan wajah. Kita perlu bicara. Ia membuka pintu perlahan dan membiarkanku masuk. Begitu aku masuk, ia segera menutup pintu rapat seakan di luar ada monster yang menunggu. Di dalam rumah hanya ada satu kursi plastik dan kasur tipis di lantai. Bayu duduk di lantai, punggung bersandar pada tembok. Ia tampak kurus, pucat, dan tubuhnya penuh memar kecil seperti seseorang yang terlalu sering jatuh, atau terlalu sering jatuh karena didorong seseorang. Aku tahu Anda akan datang, katanya setelah beberapa saat. Aku mengernyit. Dari mana kau tahu? Karena hanya orang yang nekat, atau orang yang putus asa, yang berani membuka pintu blok itu.
Dan Anda bukan tipe orang yang putus asa. Jadi menurutmu aku nekat? Bayu tertawa kecil, getir. Pak, orang yang berani menyentuh rahasia itu, semuanya hilang. Suara Bayu bergetar, seperti ada batu besar yang menekan dada dan tenggorokannya. Aku mendekat, duduk di kursi plastik. Ceritakan dari awal, pintaku. Siapa saja yang keluar masuk blok D13? Bayu menelan ludah, menatapku dalam-dalam. Saya tidak bisa sebut nama semua, Pak. Tidak berani. Tapi ada satu yang paling sering, seorang yang datang dengan rombongan, dengan mobil gelap, dengan pengawalan tidak resmi. Katakan. Haldi Sabri. Nama itu menggema di ruangan kecil itu seperti bom yang baru meledak. Aku mengatur napas. Apa yang ia lakukan di sana? Bayu menggeleng cepat. Saya tidak tahu semua. Saya cuma bersih-bersih. Tapi, saya lihat beberapa hal. Dan itu cukup buat saya dipecat. Apa yang kau lihat? Ia mengusap wajah. Tangannya gemetar hebat. Ada paket-paket kecil, putih, dibungkus rapi. Dicatat, disortir. Petugas lapas ikut menyusun. Ada mesin penghitung uang. Ada server kecil seperti pusat transmisi. Dan ada beberapa tahanan tertentu, yang diperlakukan seperti pegawai. Mereka bukan di penjara. Mereka bekerja. Aku memejamkan mata sesaat. Potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu. Ada satu lagi, Pak, lanjut Bayu lirih. Ada orang luar yang sering datang. Tidak banyak, tapi salah satunya sangat saya ingat. Siapa? Ammar Zoni. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Bayu menyambung dengan suara putus asa. Dia tidak datang sebagai bos, tapi sebagai orang yang diawasi ketat. Seperti seseorang yang dipaksa. Dan setiap ia masuk, Haldi sendiri yang mengarahkan. Aku membuka mata. Nafasku menjadi lebih berat. Bayu, kataku pelan, kalau yang kau bilang benar, ini bukan sekadar penyelundupan. Ini jaringan besar. Ia mengangguk pelan, tatapannya kosong. Saya tahu, Pak. Dan mereka tahu saya melihat. Saya dipecat bukan karena melanggar aturan. Saya dipecat karena saya masih hidup. Ruangan seketika menjadi semakin dingin. Aku mencondongkan tubuh, menatapnya. Bayu, kau harus memberikan semua informasi yang kau punya. Aku akan lindungi kau. Bayu menggeleng cepat. Itu yang semua orang bilang, Pak. Tapi tidak ada yang bisa melindungi saya dari orang seperti dia. Haldi? Bayu menatapku dengan mata penuh ketakutan. Bukan cuma Haldi. Ada orang lain di baliknya, lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih gelap dari apapun yang Bapak bayangkan. Aku terpaku. Punggungku terasa kaku. Siapa? Bayu membuka mulut. Tapi sebelum satu kata keluar, teraap. Jendela belakang pecah. Sesuatu berterbangan, bukan batu, bukan peluru, tapi sebuah benda logam kecil yang langsung mengeluarkan asap tipis. Gas. Pak, lari. Mereka menemukan saya, teriak Bayu. Aku meraih kerahnya, menariknya keluar lewat pintu depan sebelum gas memenuhi ruangan. Di luar, gang sempit tampak kosong, terlalu kosong. Tapi aku tahu, mereka tidak pernah mengirim peringatan tanpa tujuan. Dan hari itu, tujuan mereka jelas. Membungkam Bayu. Dan memperingatkan aku. Namun satu hal yang tidak mereka pahami. Aku bukan tipe yang mundur hanya karena diserang bayangan. Justru serangan itu memastikan. Aku berada di jalur yang benar. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang penyidik selain menyadari bahwa kebenaran, yang seharusnya berdiri di sisinya, mulai terasa jauh. Pada titik itu, aku tahu langkahku tidak lagi berada di tanah yang aman. Setiap keputusan bisa menjadi pemantik bencana. Dan setiap orang di sekitarku bisa menjadi musuh yang tersenyum. Pagi itu, ruang kerjaku dipenuhi aroma kopi pahit yang belum sempat kusentuh. Berkas-berkas menumpuk di meja seperti benteng kecil. Sementara di luar sana, hiruk-pikuk kantor terus berlangsung. Namun pikiranku tidak ada di sana. Masih terpaku pada satu kata, Blok D13, wilayah terlarang yang tidak pernah tercantum dalam database resmi Lapas Salemba.
Semalam aku menatap peta lantai lapas tersebut hingga larut, mencoba menemukan kejanggalan sekecil apapun. Namun yang terpampang hanya satu bukti tak terbantahkan. Seseorang sengaja menghapus keberadaan blok itu dari seluruh sistem negara. Dan jika ada yang mampu melakukan hal sebesar itu, jelas bukan orang sembarangan. Aku menghela napas panjang. Baik, Ade, gumamku, kita kembali ke dasar. Siapa yang paling diuntungkan? Jawaban itu selalu membawaku pada satu nama, Haldi Sabri. Suami artis besar, pengusaha kosmetik, pria dermawan yang selalu tampil bersinar di kamera. Hampir mustahil mengaitkannya dengan kekerasan, apalagi jaringan narkoba. Tapi jejak tidak pernah berbohong. Hanya manusianya yang pandai menyembunyikan. Bayu datang dengan ketakutan di matanya. Siang itu, pria yang sudah berhari-hari kucari akhirnya muncul dengan wajah pucat dan langkah gelisah. Bayu, mantan petugas kebersihan lapas Salemba yang disebut-sebut menyimpan informasi penting. Ia memegang topi lusuhnya erat-erat. Tangannya gemetar. "Pak, saya cuma mau bicara sebentar," ujarnya lirih. Aku mengangguk, mengarahkannya duduk. "Di sini aman. Ceritakan apa yang kamu tahu." Bayu menelan ludah, matanya berkedip cepat seolah takut setiap bayangan bisa berubah menjadi ancaman. "Blok itu benar ada, Pak. Blok D13, bisiknya. Tapi saya dilarang keras masuk. Bahkan petugas baru pun diperingatkan kalau area itu cuma untuk orang tertentu." Aku membiarkan dia melanjutkan tanpa memotong. Yang bikin saya takut, setiap malam ada mobil box masuk lewat pintu belakang. Tidak pernah diperiksa. Tidak pernah dicatat. Mereka selalu bilang itu logistik dadakan. Bayu berhenti, menatapku dengan mata besar. "Tapi Pak, bukan logistik. Saya pernah lihat salah satunya terbuka sedikit. Ada bungkusan serbuk putih, banyak sekali." Dadaku mengeras. Dan yang menurunkannya, bukan napi. Bukan kurir luar. Tapi petugas lapas sendiri. Ruangan seketika terasa lebih sunyi. Bayu menunduk dalam-dalam, bergumam memohon perlindungan. Aku mencoba menenangkan, meski pikiranku justru semakin kacau. Jika petugas sendiri terlibat, berarti tingkat korupsinya jauh lebih dalam daripada dugaanku. Lalu Bayu menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh penyelidikan ini berubah drastis. "Saya pernah lihat seorang pria datang memantau langsung. Pria rapi, tinggi, wangi, sepertinya orang penting. Saya tidak tahu namanya, tapi wajahnya sering muncul di TV. Saya rasa itu Pak Haldi." Aku mengabaikan napas tercekatku. Ini baru permukaan gunung es. Kecurigaan berlapis. Setelah melepas Bayu dengan perlindungan sementara, aku menutup pintu dan mengunci diri. Ruangan itu tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk semua pertanyaan yang menyerbu kepalaku. Jika Haldi Sabri benar terlibat, lantas bagaimana posisi Ammar Zoni? Media sudah memojokkannya. Publik percaya ia bersalah. Semua bukti pun seolah mengarah padanya. Tapi ketika kusingkap satu persatu, semuanya tampak terlalu rapi. Terlalu mudah, terlalu sempurna untuk jadi kebetulan. Seakan ada tangan tak terlihat yang sengaja mengarahkan penyidik agar melihat Ammar sebagai dalang besar. Namun aku pernah terlalu lama bekerja di dunia kriminal untuk percaya pada hal seperti itu. Orang yang benar-benar berkuasa tidak pernah menaruh dirinya di garis depan. Dia memilih pion, dan pion itu kemudian dikorbankan. Aku menatap foto Ammar. Tatapan mata laki-laki itu tidak menunjukkan kecerdikan seorang bandar, melainkan seseorang yang bingung dan terpojok. "Aku yakin kamu bukan dalangnya," desahku. Pertemuan rahasia yang tidak terduga. Pukul menjelang malam, ketika aku hendak membereskan meja, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan tanpa nama. "Jangan korek blok D13 kalau kamu masih sayang keluarga." Tanganku refleks mengepal. Darahku naik. Selama bertahun-tahun menghadapi ancaman, aku sudah kebal. Tetapi kalimat berikutnya membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. "Anakmu pulang sekolah jam 4 lewat sedikit, kan? Lucu ya kalau dia pulang diikuti orang?" Foto menyusul. Putriku, berjalan sendirian di depan toko buku, dengan seseorang di belakangnya. Dingin merayapi tengkuku. Ancaman ini bukan main-main.
Aku menekan layar ponsel kuat-kuat, mencoba menahan getar emosi. Ada garis halus yang memisahkan keberanian dan kegilaan. Dan orang-orang ini baru saja menginjak garis itu. Namun di tengah marah, takut, dan gelombang pikiran yang berkecamuk, tekadku justru semakin mengeras. Jika mereka berani memainkan keluargaku, bisikku dengan suara rendah, maka mereka pasti sangat takut pada apa yang bisa kutemukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku berdiri dan merapikan map penyelidikan. Blok D13 bukan lagi sekadar titik di peta, melainkan pintu gerbang menuju kekuatan kelam yang selama ini bersembunyi di balik nama-nama besar. Dan Haldi Sabri, aku tahu cepat atau lambat aku harus menemuinya langsung. Entah sebagai saksi, tersangka, atau musuh yang tersenyum ramah sambil menutup semua jejaknya. Namun satu hal pasti, langkahku kini terlalu jauh untuk mundur. Selanjutnya aku akan memasuki lingkaran paling gelap dalam kasus ini, tanpa tahu apakah aku bisa kembali dengan selamat. Aku selalu percaya bahwa setiap penyelidikan punya titik tak bisa kembali. Satu langkah kecil yang tampaknya sepele, namun setelah itu segalanya berubah. Dan malam itu, aku sadar betul bahwa aku baru saja melewati titik itu. Ancaman terhadap putriku masih memenuhi kepala. Tapi jika aku berhenti, mereka menang. Jika aku maju, keluargaku dalam bahaya. Namun jika aku tidak maju, lebih banyak keluarga lain akan hancur. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mengambil keputusan, aku akan masuk ke lapas Salemba malam ini. Bukan sebagai penyidik, bukan sebagai atasan, tapi sebagai mata yang menembus gelap, diam-diam, tanpa jejak. Perjalanan menuju tempat yang tak tercatat. Lapas Salemba selalu tampak angkuh di malam hari, seperti monster batu besar yang mengawasi kota. Lampu kuning redup memantulkan bayangan pagar berlapis kawat berduri. Angin malam membawa aroma lembab, bercampur samar bau besi dan keringat manusia. Aku turun dari mobil tanpa memasang lampu sirine. Tidak boleh ada yang tahu kedatanganku malam itu. Di pintu samping, seorang kepala regu shift malam menunduk hormat. "Siap, Komandan." Semua sudah sesuai perintah. Kamera di koridor belakang dimatikan 15 menit. "Bagus," jawabku pelan, menjaga nada tetap datar. "Tidak ada yang tahu aku datang?" "Tidak, Komandan." Aku mengangguk. Dalam pikiranku, kalimatnya terulang, tidak ada yang tahu. Bukan jaminan keselamatan. Justru sebaliknya. Aku memasuki lorong gelap tanpa tanda identitas. Hanya suara langkah sepatu dan dengungan listrik di kejauhan. Setiap lampu terlihat seperti mata yang mengawasi. Semakin dalam aku berjalan, semakin jelas satu hal. Ada bagian dari tempat ini yang sengaja diasingkan dari dunia luar. Dan aku sedang menuju ke sana. Blok D13, penjara dalam penjara. Di ujung lorong panjang, pintu logam besar berdiri tanpa papan nama. Catnya mengelupas, bagian bawahnya digerogoti karat, namun struktur pintu itu jauh lebih kokoh daripada pintu blok biasa. Kepala regu menunjuk ke arah pintu. "Ini dia, Komandan. Blok yang Bapak cari." "Siapa yang pegang kunci?" Ia menelan ludah. "Tidak ada di antara kami, Pak. Yang memegang akses hanya bagian internal tertentu yang jarang muncul." "Bagian internal?" ulangku. "Iya, Komandan. Mereka bukan petugas resmi. Kami menyebutnya tim bayangan." Dadaku mengeras mendengar istilah itu. Tim yang tidak pernah tercatat, tidak punya identitas, tidak tercetak di database. Jika mereka ada, berarti blok ini bukan sekadar ruangan rahasia. Ini adalah operasi khusus, yang dilindungi dari luar dan dalam. Aku memeriksa pintu, mencari akses panel, tapi tidak ada. Hanya sebuah scanner sidik jari dan kipat angka. "Coba lihat CCTV area ini," perintahku. Kami bergerak ke ruang kontrol kecil yang lampunya berkedip-kedip. Operator shift malam terlihat gugup. Aku meminta mereka memutar rekaman minggu sebelumnya. Yang kutemukan membuatku terdiam. Setiap kali ada aktivitas di depan pintu itu, waktu rekaman melompat. Seolah potongan video sengaja dihapus. Tidak ada asap di udara, tidak ada glitch, hanya teleportasi waktu. "Ini bukan kesalahan kamera," gumamku. "Ini penyuntingan langsung."
Dan penyuntingan seperti itu hanya mungkin jika seseorang mengakses server pusat. Artinya, ada orang kuat yang menjaga tempat ini tetap tak terlihat. Jejak halus yang tersisa. Waktu sudah hampir lewat tengah malam ketika aku kembali ke pintu besar itu. Aku memeriksa lantai, sudut-sudut dinding, celah kecil di bawah pintu, mencari apapun. Di sisi kanan pintu, aku melihat sesuatu yang aneh. Cekungan kecil seperti bekas gesekan. Tidak terlalu mencolok, tapi jelas bukan bekas lama. Aku jongkok, menyinari dengan senter kecil. Bekas roda. Bukan roda besar. Roda kereta dorong. Seperti troli logistik. Sama seperti yang Bayu ceritakan. Tapi ada sesuatu lagi. Bau yang sangat halus, hampir tak terasa, aroma bahan kimia tertentu, bau obat-obatan sintetis yang khas. Aku berdiri perlahan. Jadi, barangnya memang lewat sini. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti fisik. Namun saat aku hendak menjauh dari pintu, ponselku bergetar halus. Nomor tidak dikenal. Pesan singkat, dingin, dan menembus seluruh tekanan darahku. Pulang saja, Pak Ade. Malam ini bukan jatah Anda mati. Aku mematung. Tidak ada yang tahu aku ada di sini. Tidak ada yang melihat kedatanganku. Berarti, mereka ada di dalam. Mengawasi. Menunggu. Pak Komandan, Bapak tidak apa-apa? Tanya kepala regu, ketakutan. Aku mengatur napas, memaksa diriku tetap tenang. Tidak apa-apa, jawabku hambar. Kita kembali. Padahal tubuhku sedang berteriak sebaliknya. Malam yang menelan jawaban. Dalam perjalanan keluar dari lapas, aku tidak bicara sepatah kata pun. Kepala regu juga diam, seolah takut suaranya sendiri bisa memancing sesuatu. Saat pintu lapas tertutup di belakangku, aku menatap bangunan besar itu sekali lagi. Malam ini aku tidak mendapatkan akses. Aku tidak membuka blok D13. Tapi aku pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepastian bahwa blok itu bukan sekadar ruang kosong, melainkan pusat operasi kriminal yang bekerja dengan perlindungan tingkat tinggi. Namun ada satu hal yang lebih membuatku tak bisa tidur. Jika mereka tahu aku ada di sana, berarti mereka juga tahu bahwa penyelidikan ini sudah berada terlalu dekat dengan inti masalah. Dan orang-orang yang melindungi operasi seperti ini tidak akan tinggal diam. Ada momen dalam hidup seorang penyidik ketika rasa takut berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kecemasan, bukan pula sekadar ancaman, melainkan intuisi tajam bahwa badai yang selama ini kita pikir masih jauh, ternyata sudah berdiri tepat di depan pintu. Dan aku merasakannya pagi itu. Rumahku tidak lagi menjadi tempat aman. Hening subuh baru saja berubah menjadi cahaya abu, waktu di mana kota masih malas bergerak. Aku duduk di meja makan, memeriksa ulang catatan dari penyelidikan semalam ketika tiba-tiba suara gaduh terdengar dari arah teras. Istriku membuka pintu lebih dulu, lalu menjerit kecil. Ade, lihat ini. Aku berjalan cepat dan menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu. Tidak ada nama. Tidak ada label. Hanya kotak hitam sederhana yang dingin disentuh udara pagi. Napas istriku mulai tidak teratur. Apa ini bukan ancaman itu? Aku mengangkat kotak itu perlahan, membawanya masuk. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu mereka kini sudah berani masuk ke wilayah pribadiku. Ketika kubuka, isi di dalamnya membuat tubuhku seketika menegang. Sebilah peluru tunggal. Dan foto putriku yang diambil dari jarak sangat dekat. Foto itu lebih parah dari yang kukira. Putriku sedang tertawa kecil sambil menunduk membuka bungkus roti. Di belakangnya, sosok bayangan memegang kamera. Sengaja, terencana, ingin menunjukkan kedekatan jarak mereka. Istriku menutup mulut, matanya mulai berkaca-kaca. Ade, kita bahaya, ini sudah tidak wajar. Kita harus pergi. Kita harus jauh dari semua ini. Aku menggenggam peluru itu. Besi dinginnya menusuk telapak tangan. Tidak, jawabku lirih. Jika kita pergi, mereka menang. Mereka akan terus melakukannya pada orang lain. Ade, ini bukan masalah kecil. Ini anak kita. Aku menatap istriku lama, mencoba menahan guncangan batin yang ikut menyerangku. Bagian paling sulit dari menjadi penyidik bukanlah menghadapi bahaya,
tetapi menghadapi ketakutan orang yang kau sayangi. Percayalah, aku akan melindungi kalian, kataku pelan. Aku janji. Tapi jauh dalam hatiku, aku tahu janjiku baru saja menjadi sangat berat untuk ditepati. Kecurigaan dari dalam instansi sendiri. Pagi itu, aku kembali ke kantor tanpa memberitahu siapapun soal ancaman itu. Tidak ada gunanya. Justru bisa memancing pengkhianat muncul lebih cepat. Karena aku yakin kini, ada orang dalam institusi ini yang membocorkan semua gerak-gerikku. Setiap langkahku terasa diikuti. Setiap tatapan anggota begitu aneh. Ada yang tampak menghindar, ada yang mendadak terlalu ramah. Lingkungan kerjaku sendiri sudah tidak bisa dipercaya. Ketika sedang membuka kembali berkas kasus, seseorang mengetuk pintu. Kompol Rendra masuk dengan wajah hati-hati. Perutnya yang agak buncit bergetar ketika ia menarik kursi dan duduk. "Bang, aku dengar-dengar, lu masuk ke Salemba tengah malam? Sendirian?" Aku tertegun. Informasi itu seharusnya dirahasiakan. "Dari siapa kau dengar?" tanyaku dingin. Rendra mengangkat bahu. "Gosip jalan cepat, Bang. Lu harus hati-hati. Ada banyak mata memperhatikan lu sekarang." Nada suaranya tidak seperti biasanya. Ada ketakutan terselip di sana. "Lu pikir gue nggak hati-hati?" balasku. "Gue tahu lu hati-hati." Rendra menatapku lama, "Tapi yang lu lawan sekarang bukan orang kecil." Aku menajamkan pandanganku. "Kau tahu sesuatu?" Rendra terdiam sebelum akhirnya berkata pelan, hampir berbisik. "Ada transaksi besar di lingkungan itu. Sangat besar. Bukan cuma narkoba, Ade, ini jaringan perdagangan manusia. Tidak ada yang mau campur. Banyak yang sudah dibungkam. Banyak yang tutup mata. Dan, ada beberapa yang ikut menikmati hasilnya." Aku mengepalkan rahang. "Siapa?" Rendra menggeleng cepat. "Gue nggak bisa bilang. Kalau gue sebut satu nama saja, besok gue udah nggak ada." Aku mencondongkan tubuh, suara menurun. "Kalau begitu, apa yang kau ingin kasih tahu?" Ia menatap lurus ke mataku, untuk pertama kalinya tanpa canda, tanpa basa-basi. "Lu lagi mengusik orang yang bisa bikin satu karir polisi hilang dalam semalam." Aku terdiam. Tidak gentar. Tidak takut. Justru semakin yakin bahwa langkahku sudah benar. Sebelum Rendra pergi, ia menambahkan satu kalimat yang membuatku semakin siaga. "Ade, jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang paling lu pikir aman." Sebuah rekaman yang mengubah segalanya. Menjelang siang hari, panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Kali ini bukan ancaman. Suaranya bergetar, panik, tapi tampak ingin membantu. "Pak Ade, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya cuma punya 1 menit sebelum mereka tahu saya menelepon." "Siapa ini?" "Saya tidak bisa bilang. Tapi, saya punya sesuatu yang harus Bapak dengar." "Bicara." Ada rekaman call. Rekaman yang menunjukkan bahwa Ammar bukan pelaku utama. Dia dijebak. Dan orang yang menjebaknya adalah... Suara itu tiba-tiba lenyap. Terdengar bunyi benturan keras. Lalu sambungan mati total. Aku berdiri, jantungku memukul dinding dada. Rekaman call? Jika itu benar-benar ada, maka inilah bukti yang sejak awal ku cari. Bukti yang bisa menunjukkan siapa yang sebenarnya berperan sebagai dalang dalam jaringan itu. Namun satu pertanyaan menghantam benak. Jika orang itu mati sebelum sempat menyerahkan bukti, jika mereka tahu ia menghubungiku, jika mereka memutus telepon, berarti mereka sedang terburu-buru menutupi sesuatu. Berarti bukti itu memang ada. Dan sekarang, mereka tahu aku mengetahuinya. Serangan pertama yang nyata. Aku baru hendak keluar dari kantor ketika sebuah motor melaju kencang ke arahku. Helmnya hitam pekat. Motor itu berhenti mendadak, hanya beberapa meter dariku. Seseorang di belakang pengendara mengarahkan sesuatu ke arahku. Bukan pistol, melainkan botol kaca berisi cairan bening. Lampu matahari menembus cairannya. Aku langsung tahu itu apa. Air keras. Sebelum botol itu dilempar, aku sudah menjatuhkan tubuh ke samping dan berlindung di balik pilar. Botol itu pecah, cipratannya mengenai lantai dan langsung mengeluarkan asap putih. Para anggota berteriak, berhamburan.
Motor itu tancap gas sebelum aku sempat mengejarnya. Serangan itu bukan peringatan. Itu percobaan pembunuhan. Dan mereka melakukannya di halaman kantor polisi. Tanpa malu. Tanpa takut. Seolah-olah mereka tidak pernah menganggap kami musuh yang setara. Saat itu, dalam satu helaan napas yang berat, aku menyadari. Inilah awal perang. Dan aku berdiri tepat di tengahnya. Ada satu aturan tidak tertulis dalam dunia penegakan hukum. Ketika musuh mulai menyerang secara terang-terangan, itu artinya mereka sedang panik. Namun ada aturan kedua, yang jauh lebih mengerikan. Ketika temanmu mulai berubah sikap, itu artinya ada yang jauh lebih berbahaya sedang bergerak di belakang layar. Dan babak itu mulai menelanjangiku hari ini. Kantor yang berubah menjadi sarang mata-mata. Setelah kejadian air keras kemarin, kantor tidak lagi terasa seperti markas penyidik. Langkah-langkah terdengar seperti bisikan ancaman. Tatapan rekan-rekan terasa seperti penilaian tersembunyi. Bahkan suara pintu yang tertutup pun terdengar seperti kode rahasia yang aku tidak lagi mengerti artinya. Aku memasuki ruang kerjaku. Kursi masih sama. Berkas-berkas masih rapi. Namun sebagai penyidik, aku tahu, tidak semua ancaman kasat mata. Aku mengusap bagian bawah meja, dan jantungku hampir berhenti. Ada alat penyadap kecil, sebesar kuku jari. Mataku menyipit. Siapapun yang memasang ini, mengetahui seluruh percakapanku dalam 2 hari terakhir. Brengsek. Ini bukan lagi permainan kucing dan tikus. Ini perang intelijen. Aku mengambil pinset kecil dari laci, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sebelum aku sempat bereaksi lebih jauh, pintu ruanganku diketuk agak keras. Kompol Rendra masuk. Wajahnya tegang. Peluh dingin tampak di pelipis. "Lu harus ikut gue sekarang, Ade," katanya cepat. Aku menatapnya curiga. "Kenapa?" "Jangan nanya. Pokoknya ikut. Sekarang." Nada suaranya tidak biasa. Tidak ada candaan. Tidak ada basa-basi. Itu bukan suara seorang teman. Itu suara seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku bangkit. "Kalau lu mau gue percaya, lu harus kasih alasan." Wajah Rendra berubah kaku. Ia menatap ke pintu seolah takut ada yang mengintip. "Ada orang yang mau lu temui. Dia saksi. Dan dia takut. Gue harus bawa lu ke dia." "Saksi? Di tengah ancaman seperti ini? Terlalu cepat. Terlalu kebetulan. Terlalu berbahaya. Namun jika aku menolak, aku kehilangan kesempatan mendapatkan informasi penting." Aku mengangguk. "Baik, kita pergi." Saat Rendra membukakan pintu, aku sempat melihat pantulan wajahnya di kaca. Bukan wajah seorang rekan. Bukan wajah seorang sahabat lama. Itu wajah seseorang yang sedang menyembunyikan ketakutan besar, atau kesalahan besar. Aku belum tahu mana yang benar. Perjalanan yang tidak terduga. Kami naik mobil dinas Rendra. Ia menyetir tanpa bicara, tanpa musik, tanpa melihatku. Terlalu hening, gumamku dalam hati. Hening yang mencurigakan. Setelah sekitar beberapa belas menit, mobil berbelok ke arah kawasan gudang tua di dekat pelabuhan. Tempat yang jarang dipakai, dan jarang diawasi. Alarm kewaspadaanku langsung menyala. "Ren, saksi apa yang mau ketemu gue di tempat seperti ini?" Rendra menelan ludah, bibirnya bergetar sedikit. Dia takut, dia bilang cuma mau bicara di tempat sepi. "Kau kenal saksi ini?" Diam. Rendra masih diam. Ketika mobil berhenti, aku membuka pintu lebih cepat dari Rendra dan langsung memeriksa sekitar. Lorong gudang tua itu kosong. Angin membawa bau laut yang masam. Tidak ada manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya bayangan panjang dari kontainer-kontainer besi yang berkarat. "Ren," kataku pelan. "Ini jebakan?" Ia menunduk. Punggungnya terasa seperti runtuh. Aku nggak punya pilihan, Ade." Kata itu menamparku lebih keras daripada air keras kemarin. "Apa maksud lu?" Suaraku meninggi. Rendra mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. "Lu terlalu dalam. Mereka sudah tandain lu. Mereka bilang kalau gue nggak bawa lu ke sini, keluarga gue yang bakal kena." Hening. Angin. Kengerian.
Rendra, aku mendekat, marah dan iba bercampur jadi satu. Lu sadar apa yang lu lakukan? Aku tahu, tapi lu pikir gue bisa apa? Mereka orang besar. Rendra menggenggam rambutnya sendiri. Mereka bisa hapus siapapun, termasuk anak gue. Aku memejamkan mata. Ini bukan pengkhianatan. Ini korban lain yang dipaksa memilih antara prinsip dan darah dagingnya. Sebelum aku sempat menenangkan Rendra, suara langkah kaki muncul dari balik kontainer. Suara berat. Pasti lebih dari 2 orang. Tidak terburu-buru, artinya mereka sudah yakin aku terkunci di sini. Rendra mundur 3 langkah, takut setengah mati. Ade, lari. Demi Tuhan, lari. Aku menggeleng. Udah terlambat. Munculnya sosok yang selama ini bersembunyi. 6 pria muncul dari balik kontainer, semuanya berpakaian serba hitam. Postur tegap. Gerak terlatih. Di antara mereka, 1 orang maju. Tinggi, rapi, berwibawa. Namun sorot matanya adalah sorot seseorang yang tidak pernah takut pada hukum. Aku mengenali wajah itu. Laksma Haldi Sabri. Suami artis Iris Bella. Pria yang selama ini hidup dalam citra kehormatan, namun ternyata menyimpan sisi gelap paling pekat. Dia tersenyum tipis. Akhirnya kita bertemu langsung, Pak Ade. Aku merasakan darahku naik perlahan. Jadi benar, dialah dalang itu. Dialah bayangan yang tak terlihat. Dialah penguasa di balik blok D13. Aku dengar, lanjut Haldi sambil mendekat, kau menyentuh tempat yang tidak seharusnya kau sentuh. Kau bahkan hampir membuka pintu yang hanya sedikit orang boleh tahu. Aku tidak menjawab. Haldi mengangguk kecil, seolah membaca ketegaranku sebagai rasa penasaran polos. Kau penyidik bagus, Pak Ade. Tapi kau bodoh kalau berpikir bisa menang dari sistem yang kubangun sendiri. Ia berhenti tepat di depanku, ujung wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajahku. Dan aku tidak suka penyidik yang tidak tahu tempatnya. Aku hanya menatapnya tajam, tanpa mundur. Kalau kau pikir aku akan berhenti hanya karena ancamanmu, kataku pelan, kau tidak kenal aku. Haldi tersenyum miring. Aku tidak perlu kau berhenti, aku hanya perlu kau hilang. Ia menoleh ke anak buahnya. Lembut, dingin, natural. Bereskan. Pertempuran tanpa senjata. 3 orang langsung maju ke arahku. Aku bergerak cepat. Tubuhku menepis pukulan pertama, menghantam dagu penyerang kedua dengan siku, lalu mengguling untuk menghindari sergapan ketiga. Namun aku tidak membawa senjata. Mereka punya senjata tumpul. Terlalu banyak posisi yang tidak menguntungkan. Rendra berteriak panik dari belakang. Ade. Salah satu penyerang menghantam punggungku dengan balok besi. Aku tersungkur, lututku menghantam tanah keras. Napasku terhenti sesaat. Tanganku bergetar. Kepala berputar. Namun aku tidak boleh jatuh. Tidak sekarang. Tidak di depan Haldi. Aku bangkit lagi. Menyerap rasa sakit. Mendorong tubuhku melangkah meski dunia mulai blur. 1 pukulan lagi mendarat di tulang rusukku. Darah memenuhi mulutku. Haldi menatapku dengan senyum kecil, seakan melihat gladiator yang sudah hampir tumbang. Lihat, katanya lembut. Di dunia nyata, pahlawan tidak pernah menang. Aku membalas tatapannya. Bukan sebagai penyidik. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai seseorang yang masih punya satu hal yang ia tidak punya. Kebenaran. Keajaiban kecil yang tak terduga. Saat penyerang siap memukulku lagi, suara sirine menggema keras dari arah pelabuhan. Sirine mobil patroli. Sorotan lampu menembus sudut gelap gudang. Haldi menoleh cepat. Sial. Para anak buahnya langsung mundur. Rendra berlari ke arahku sambil menahan napas. Ade, tek, teguh tahan. Tapi aku tahu, itu bukan patroli kebetulan. Itu seseorang yang mengamati gerak-geriku. Seseorang yang tahu aku dalam bahaya. Pertanyaannya bukan siapa, tetapi, apakah ia berada di pihakku, atau sedang memainkanku dalam permainan yang lebih besar? Aku selalu percaya bahwa setiap kasus, sebesar apapun kebusukannya, pada akhirnya akan memberikan celah. Sebuah titik kecil, retak halus,
yang bisa kupaksa terbuka untuk menyingkap seluruh kebenaran. Namun di babak ini, retakan itu tidak hanya terbuka, tetapi runtuh, menimpa semua yang selama ini kukira benar. Hari itu, langit Jakarta muram. Awan gelap menggantung rendah seperti menahan hujan, seolah ikut menyimak apa yang sedang kuselidiki. Aku baru keluar dari ruang pemeriksaan Bayu ketika ponsel dinas di sakuku bergetar pelan. Nomor itu tidak terdaftar. Tidak ada identitas. Hanya deretan angka asing. Biasanya, aku tidak akan mengangkatnya. Tapi perutku terasa mengeras, sebuah firasat, entah dari mana. Aku menjawab. Suara berat, sengaja disamarkan, masuk tanpa salam. Kombes Ade Irawan. Kau ingin bukti, bukan? Aku terdiam setengah detik. Siapa ini? Yang ingin melihatmu bertahan hidup. Lalu, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia menambahkan, cek file yang kukirim. Jangan percaya siapapun. Klik. Sambungan terputus. Dan seolah menunggu momen itu, sebuah pesan baru masuk. Satu file. Formatnya, rekaman panggilan suara. Durasi, 2 menit lebih sedikit. Nama file, percakapan_hal_as. Hatiku melonjak, antara tegang, penasaran, dan takut pada apa yang mungkin kudengar. Aku membuka file itu. Saat rekaman mulai diputar, suaraku tercekat. Yang pertama terdengar adalah suara Haldi Sabri. Tenang, terkendali, nyaris terlalu bersih untuk seorang lelaki yang sedang kuselidiki. Kau tahu tugasmu, kan? Nada itu bukan bertanya, melainkan mengatur. Lalu terdengar suara kedua. Suara yang kukenal dari banyak pemberitaan. Suara yang selama ini diframing publik sebagai tersangka terbesar, tokoh dengan masa lalu kelam, kambing hitam yang sempurna. Ammar Zoni. Tapi percakapan itu, bukan percakapan antara dalang dan kaki tangan. Bukan seperti yang didorong oleh narasi media. Dan jelas bukan seperti yang ditulis dalam laporan internal yang disuapi kepada publik. Dalam rekaman, Ammar terdengar gugup, suaranya lirih, bahkan sedikit bergetar. Bang, saya nggak mau ikut jauh-jauh. Ini sudah kelewatan. Mereka bilang saya ditaruh di sel lain. Saya nggak tahan. Haldi mendemus pelan, suara dingin bagai baja. Diam. Kau bukan diminta berpikir. Kau cuma diminta nurut. Ammar mencoba lagi, terdengar hampir memohon. Tapi saya takut, Bang. Kalau ketahuan, saya sendirian yang kena. Saya cuma disuruh nganter barang itu karena kau butuh uang. Karena kau gampang diatur. Karena kau bukan siapa-siapa. Haldi memotong, nada semakin tajam. Dengar baik-baik, Mar. Kalau kau buka mulut, yang hilang bukan cuma kariermu. Paham? Keluargamu juga kena. Aku terpaku. Nafasku terhenti setengah. Suara Haldi merayap seperti ular yang mencekik lambat-lambat. Kau tetap ikuti instruksi. Soal sisanya, biar aku yang bereskan. Di ujung rekaman, terdengar suara Ammar lagi. Pelan, pasrah. Iya, Bang, saya ikut. Lalu rekaman berakhir. Aku terdiam lama. Sangat lama. Suhu udara di ruanganku seakan menurun beberapa derajat. Aku menatap layar ponselku, seolah mengharapkan bahwa file itu akan melenyap sendiri atau menghilang seperti mimpi buruk yang tidak masuk akal. Tapi file itu nyata. Dan suara Haldi Sabri, yang selama ini dibungkus citra keluarga harmonis, suami idaman, selebritas terhormat, lebih nyata lagi. Ammar Zoni bukan otak kasus. Ia hanya pion. Pion yang dipilih karena mudah disudutkan. Pion yang dikendalikan dengan ancaman. Pion yang dikorbankan untuk melindungi seseorang yang jauh lebih berkuasa. Napasku terasa sakit ketika kutarik. Suara di kepalaku berteriak-teriak, mencoba menyusun ulang semua potongan yang selama ini kukira kususun dengan benar. Aku salah. Aku salah sepenuhnya. Seseorang lain yang kupercaya juga pernah mengatakan, pada kasus seperti ini, kebenaran bukan tentang siapa yang terlihat bersalah, tapi siapa yang cukup kuat untuk membuat orang lain terlihat bersalah. Dan kini semuanya runtuh. Aku duduk di kursi kerja, menutup wajah dengan kedua telapak tangan.
Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuatku ragu apakah aku bisa mengendalikan arah penyidikan ini. Jika rekaman itu benar, maka aku tidak hanya melawan seorang individu. Aku melawan sistem, jaringan, lindungan kekuasaan yang tidak terlihat. Haldi Sabri, gumamku lirih. Nama itu kini memiliki makna baru, lebih gelap, lebih berbahaya. Dan seakan belum cukup, ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal yang sama. Jika kau menyelidiki lebih jauh, keluargamu akan jadi berita berikutnya. Punggungku menegang. Jantungku menghantam dinding dadaku. Lalu sebuah foto masuk. Foto yang membuatku bangkit dari kursi dengan tubuh gemetar. Putriku sedang keluar dari gerbang sekolah. Dengan seorang pria tak dikenal berjalan beberapa meter di belakangnya. Tenggorokanku mengerim. Seluruh tubuhku membara seperti dilempar ke kobaran api. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini balas dendam. Ini perang. Perang yang mereka mulai, dan perang yang akan kuselesaikan, meski harus kubayar dengan apapun. Ketika foto putriku muncul di layar ponsel, dunia seolah berhenti berputar. Suara-suara di luar ruang kerjaku redup dan memudar, seperti ada dinding kaca tebal yang memisahkanku dari seluruh semesta. Hanya satu hal yang berdetak nyaring, sangat nyaring, di dalam kepalaku. Mereka sudah menyentuh keluargaku. Itu bukan ancaman biasa. Itu deklarasi perang. Aku memejamkan mata sejenak, menarik satu tarikan napas yang panjang namun tak mampu menenangkan badai dalam dadaku. Lalu perlahan kubuka mata dan menatap kembali foto itu. Wajah putriku, yang selama ini kulindungi dari segala sudut gelap dunia ini, tersenyum polos tanpa menyadari bayangan yang mengintainya. Tanganku mengepal sampai buku-bukunya memutih. Baik, gumamku dengan suara rendah. Jadi ini permainanmu, Haldi. Aku bukan polisi baru. Aku bukan penyidik yang mudah digertak. Dan mereka tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah ketika keluargaku terusik. Aku memulai dari akar masalah. Langkah pertamaku jelas, memastikan keluargaku aman. Dalam waktu kurang dari 15 menit, aku sudah menghubungi dua orang yang paling kupercaya, anggota lama yang pernah bertugas denganku dalam kasus jaringan internasional. Mereka tidak bekerja di satuan resmi lagi, tapi loyalitas mereka tidak pernah goyah. Jagai keluarga saya diam-diam, pintaku singkat. Mereka tidak bertanya. Mereka datang. Setelah itu, aku duduk kembali di meja kerja. Mataku tertuju pada tumpukan berkas, catatan, kronologi yang kususun sejak awal kasus. Selama ini aku melihat benang kusut itu dari permukaan. Tapi sekarang, dengan rekaman itu, pola yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Blok gelap di dalam lapas. Petugas yang tidak tercatat. Pengiriman paket tanpa jalur resmi. Nama-nama yang sengaja dihapus. Dan Haldi Sabri, yang selalu lolos dari sorotan, seolah dilindungi tangan yang tak terlihat. Semua seperti puzzle yang hilang satu kepingnya. Kini kepingan itu ada di tanganku. Aku memanggil Bayu sekali lagi. Bayu, mantan petugas kebersihan blok gelap lapas Salemba, adalah satu-satunya saksi yang berani berbicara. Meski suaranya selalu goyah, ia masih memiliki potongan informasi yang belum sempat dituturkan. Ketika ia masuk ke ruang interogasi, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Matanya gelisah, memindai ruangan, seolah takut ada seseorang yang menguping. Bayu, ujarku pelan. Aku butuh kau jujur sepenuhnya, apapun risikonya. Kau bilang dulu ada seseorang yang sering keluar masuk blok D, orang yang tidak tercatat. Siapa dia? Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar. Pak, saya sudah bilang, saya takut. Aku menggeser ponselku. Memutar rekaman Haldi dan Ammar. Bayu menutup mulutnya, terkejut setengah mati. Setelah mendengar ini, ucapku tegas, kau masih mau diam? Ini bukan lagi soal narkoba. Ini soal seseorang yang menggunakan semua orang sebagai tumbal. Bayu menunduk. Tubuhnya berguncang. Beberapa detik kemudian ia berbisik, pelan namun jelas. Pak, orang itu bukan petugas biasa. Ia bukan napi juga. Ia, orang kepercayaan Haldi. Aku mencondongkan tubuh. Namanya? Bayu menggeleng,
ketakutan. Saya nggak tahu nama aslinya. Semua orang manggil dia, si tangan kanan. Dia yang bawa paket. Dia yang keluar masuk blok gelap tanpa diperiksa. Dia yang ngatur alur peredaran barang. Ia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan mata ketakutan yang dalam. Dan dia, Pak, dia yang ngasih perintah buat mindahin Ammar ke sel gelap waktu itu. Semua sudah diatur dari jauh sebelum Ammar masuk. Seketika itu, seluruh bulu kuduku berdiri. Makin ku gali, makin gelap dalamnya. Si tangan kanan. Nama itu belum pernah muncul di dokumen resmi manapun. Tidak ada catatan. Tidak ada foto. Tidak ada identitas. Hanya sosok hantu yang mengatur jalur gelap dari balik bayang-bayang. Dialah yang menjaga bisnis Haldi tetap berjalan. Dialah yang menekan para napi. Dialah yang memastikan tidak ada yang melawan. Dan dialah yang memerintahkan pemindahan Ammar ke blok gelap, agar tekanan mental dan ketakutan menjadi alat untuk mengendalikan. Bayu, tanyaku lebih pelan. Apa dia bekerja sendirian? Bayu menggeleng cepat. Tidak, Pak. Dia dibantu beberapa petugas. Mereka bukan petugas resmi. Lebih tepatnya, mereka adalah orang luar yang masuk seolah petugas, tapi sebenarnya kurir. Aku memejamkan mata, menahan amarah. Berarti ring ini bukan kecil. Bukan sekadar jaringan lapas. Ini sistem paralel. Sistem bayangan. Dan Haldi Sabri berdiri di puncaknya. Aku mulai menyerang balik. Setelah memisahkan ucapan Bayu dan mencocokkannya dengan semua bukti yang kukumpulkan, aku menyadari satu hal. Kasus ini tidak bisa kuhadapi sendirian. Aku butuh tim yang tidak mungkin disusupi. Aku butuh jalur investigasi yang bersih. Aku butuh tangan-tangan yang siap bergerak di bawah radar. Dan aku tahu persis kepada siapa aku harus pergi. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, aku mengendarai mobilku menuju sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Rumah itu tampak gelap dari luar, tapi aku tahu penghuninya tidak tidur sebelum mendengar semua detail. Ia bukan polisi aktif. Ia bukan aparat. Tapi ia adalah orang yang selalu kupanggil ketika kasus sudah melewati batas hukum biasa. Kupencet bel 1 kali, kode lama yang hanya kami berdua pahami. Pintu terbuka. Seorang pria berusia setengah baya, berwajah keras dan tatapan tajam, berdiri di sana. Lama kau nggak datang, katanya datar. Kalau sampai kau datang malam-malam begini, berarti ini masalah besar. Aku menatapnya lurus-lurus. Ini bukan sekadar masalah besar, jawabku. Ini jaringan yang dikendalikan seseorang bernama Haldi Sabri. Dan dia mengancam keluargaku. Pria itu, yang pernah kusebut sebagai rekanku dalam operasi paling berbahaya, mengerutkan kening. Kau mau kupanggil tim lama? Aku mengangguk, tanpa ragu sedikit pun. Panggil semuanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi dari matanya aku tahu. Perang sudah resmi dimulai. Malam ketika aku memutuskan memanggil tim lama, aku tahu satu hal. Ini bukan lagi penyelidikan biasa. Ini penumpasan. Ini eksekusi kebenaran. Dan ini adalah babak terakhir dari permainan kotor yang selama ini mereka pimpin dari balik bayangannya. Tim kecil itu, 4 orang yang pernah bersamaku dalam operasi lintas negara, datang tanpa banyak bicara. Mereka sudah tahu bagaimana bergerak, bagaimana membaca situasi, dan bagaimana menutup celah tanpa meninggalkan jejak. Dan yang paling penting, mereka tidak bisa dibeli, tidak bisa dimanipulasi, tidak dapat diancam. Kami duduk di sebuah ruang kecil yang pengap, hanya diterangi cahaya lampu kuning redup. Peta lapas Salemba, jaringan komunikasi, catatan alur barang, nama-nama petugas siluman, semuanya kutebar di atas meja kayu. Haldi Sabri adalah puncak piramida, jelasku. Tapi dia tidak akan pernah muncul langsung. Yang harus kita tembak adalah si tangan kanan. Dia titik terlemah sistem ini. Begitu dia jatuh, semuanya runtuh. Salah satu rekanku, pria bertubuh besar bernama Saka, menatapku serius. Tujuannya penangkapan atau penyingkiran tak langsung. Penangkapan, jawabku mantap. Walaupun dia main kotor, aku tetap main sesuai hukum. Saka tertawa kecil, miring. Kalau dia masih hidup setelah ini, itu karena kau yang menginginkannya.
bukan karena kami tidak bisa. Aku menahan senyum tipis. Kuhargai kesetiaan mereka, tapi aku tetap polisi. Dan aku harus tetap memegang garis tipis itu. Operasi dimulai. Kami memulai dengan satu target. Blok D, area gelap yang tidak ada dalam sistem resmi, tempat semua transaksi dilakukan dan tempat Ammar Zoni pernah disembunyikan. Akses ke blok itu hanya bisa dilakukan pada jam tertentu, ketika penjagaan berubah shift dan pengawas utama digantikan petugas bayangan. Pukul 2 dini hari, kami bergerak. Hujan turun deras, menutupi langkah kami. Jakarta seperti ikut merestui operasi malam itu. Aku memakai rompi taktis hitam, tanpa identitas kepolisian. Bukan karena ingin menjadi bayangan, tapi karena aku tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan institusi tempatku bekerja. Setibanya di depan lapas Salemba, aku menunjukkan mandat investigasi tingkat tinggi yang hanya bisa dikeluarkan oleh Kapolda, dan syukurlah, Kapolda masih orang yang bisa dipercaya. Penjaga lapas terlihat gugup, tapi mereka tidak punya pilihan. Kami masuk. Bangunan itu kusam, dingin, seperti terbuat dari bayangan dan rahasia. Lorong-lorong gelap berbau lembab menyambut kedatangan kami, seakan tahu bahwa malam ini adalah akhir dari kerajaan gelap mereka. Saat kami semakin dekat dengan blok gelap, langkah kaki lain tiba-tiba terdengar. Cepat, berat, terlatih. Saka mengangkat tangan sebagai kode berhenti. 2 detik kemudian, suara itu semakin jelas. Orang-orang bersenjata muncul dari tikungan, wajah tertutup masker hitam. Bukan petugas lapas. Ini pasukan Haldi. Kita sudah ketahuan, bisik salah satu anggota timku. Aku berdiri paling depan. Jika ini perang, maka aku pemegang panji. Aku mau bicara dengan pimpinan kalian, kataku lantang. Aku tahu dia ada di dalam. Salah satu dari mereka maju setengah langkah, mengangkat senjata, dan berkata pelan. Dia nggak butuh bicara sama orang yang hidupnya sudah terhitung jam. Lalu semuanya meledak dalam hitungan detik. Baku tembak di dalam lapas. Suara tembakan memantul di dinding sempit, membuat semuanya terasa lebih keras dan kacau. Timku bergerak cepat, berlindung di balik beton tua dan mematahkan serangan musuh dengan presisi yang sudah ditempa bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu maju sambil menembak cepat dan terarah. 3 orang tumbang. 2 lainnya mundur panik. Dan dari kegelapan lorong, seseorang muncul. Siluetnya tinggi, bahunya kokoh, gerakannya tenang seperti sudah terbiasa dengan kekerasan. Ia berjalan seolah bangunan itu miliknya. Si tangan kanan. Tanpa seragam. Tanpa identitas. Hanya aura gelap yang menebar ancaman kemanapun ia melangkah. Aku menodongkan pistol. Berhenti. Atas nama hukum, kau ditangkap. Ia mendemus rendah. Kau terlambat, Kombes. Dengan gerakan kilat, ia meraih sesuatu dari balik jaketnya dan melemparkannya ke arah kami, granat kejut. Cahaya putih meledak. Suara berdenging menusuk telinga. Penglihatanku kabur. Aku terhuyung. Tapi aku memaksa berdiri. Ketika pandanganku kembali fokus, si tangan kanan sudah berlari ke dalam blok gelap. Aku mengejarnya. Aku tidak peduli bahaya apa yang menunggu. Aku tidak peduli lorong gelap itu seperti mulut neraka. Dia harus ditangkap. Dia kunci segalanya. Konfrontasi terakhir. Blok gelap itu dingin dan hampir tanpa cahaya. Hanya pantulan dari lampu lorong yang masuk melalui celah pintu, menciptakan bayangan panjang di lantai. Di tengah ruangan, si tangan kanan berdiri menungguku. Seperti binatang buas yang tahu ia tinggal 1 langkah lagi untuk mencabik mangsanya. Jadi kau yang kirim foto putriku, ucapku perlahan. Ia tersenyum miring. Senyum yang membuat darahku mendidih. Aku cuma kasih peringatan, Kombes. Kalau kau berhenti waktu itu, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang, terlalu banyak yang kau tahu. Lalu ia menghunus pisau komando besar, pantulannya mengenai cahaya samar. Haldi sudah siap pergi malam ini. Kau hanya perlu mati supaya urusan bersih. Hatiku dingin, tapi pikiranku tajam. Aku tahu orang seperti dia tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa dinegosiasi. Ini bukan petugas. Ini algojo. Kami saling mengitari ruangan. Aku tahu semua tentang blok gelap ini, kataku,
mencoba membuatnya lengah. Semua jalur kalian, semua nama, semuanya. Tapi kau nggak akan hidup untuk bawa itu keluar. Ia menyerang, dan aku melawan. Pertarungan itu brutal. Pisau meluncur ke arahku, hampir mengenai perut. Aku menangkis dengan lengan, sakitnya membakar. Kami saling pukul, saling dorong, saling rebut senjata. Sampai akhirnya ia terpeleset ringan, hanya sepersekian detik. Tapi itu cukup bagiku. Aku menjatuhkannya ke lantai, menindih tubuhnya, dan menodongkan pistol ke dahinya. Permainan selesai, desisku. Ia terengah, tertawa pelan. Kau pikir kau menang? Haldi akan... Dor. Aku menembak lantai, tepat di samping telinganya. Suara tembakannya membuatnya terdiam ketakutan. Kau akan bicara, kataku. Kau akan sebut semua nama, semua jalur, semua bukti, dan kau akan mengakhiri semua ini. Ia menatapku dengan mata merah marah, tapi akhirnya jawaban itu keluar. Baik, aku bicara. Kejatuhan Haldi Sabri. Dengan pengakuan si tangan kanan, data rekaman, dan kesaksian Bayu, kami membawa bukti langsung ke Kapolda. Operasi penangkapan dilakukan dini hari itu juga. Haldi Sabri ditangkap di sebuah rumah mewah tempat ia bersembunyi, wajahnya pucat tak percaya ketika melihat rombongan polisi masuk. Ini, tidak mungkin. Aku menatapnya tajam. Semua berakhir, Haldi. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, kalah, bukan oleh kekerasan, tapi oleh kebenaran yang akhirnya menelanjangi kebusukannya. Ammar Zoni dibebaskan dari tuduhan yang direkayasa setelah rekaman dan data pendukung diverifikasi. Ia menangis ketika mendengar putusan itu, tetapi tangisan itu bukan kelemahan. Itu pembebasan. Epilog, akhir yang tak pernah benar-benar akhir. Kasus ini tidak selesai ketika Haldi ditangkap. Jaringan di belakangnya masih ada. Bayangan kekuasaan yang melindunginya masih hidup. Dan aku tahu, aku baru menghancurkan satu kepala dari monster yang jauh lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku bisa menarik napas lega. Putriku aman. Keluargaku aman. Dan keadilan, meski sering lambat, akhirnya datang. Kutarik napas panjang, menatap langit pagi yang mulai terang. Baik, bisikku pelan. Kalau kalian pikir ini akhir, kalian salah. Aku masih di sini.